Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua di obrolan malam berdua bareng ini ya mahasiswa cerdas ya. Namun kalau di era rezim ijazah palsu ini emang gak susah kecerdasan itu seolah-olah dibatasi gitu. Baik guys, bersama saya orang lembur dan Bung Herudin ya dari negeri antah berantah ya. Nah, Bung Herudin, eh, ngomong-ngomong soal mengeluh sih, ini ada berita dari airmall.id ya. Jokowi keluhkan peredaran uang. Waduh, putus. Apa ini? Kenapa ini putus nih? Koneksinya. Oke, koneksi lanjut. Jokowi keluhkan peredaran uang yang semakin kering, ekonom akibat utang yang ugal-ugalan. Ya, ini Rabu 8 Mei ya, ini sesuai kemarin kalau salah. Nah, peredaran uang yang semakin mengering menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya sebagai kepala negara. Ya. Nah, beberapa waktu lalu Jokowi sempat menyoroti, ya, masalah keringnya peredaran uang di dalam negeri meskipun pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5%, ya 5% terus ya mana mungkin naik ya. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi M2 pada Desember 2023 tercatat sebesar 8.824,7 triliun atau hanya tumbuh 3,5%. Ya, jauh dibandingkan kondisi September yang masih menyentuh angka 6%. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran Kementerian Keuangan dan BI yang menerbitkan terlalu banyak instrumen, yakni surat berharga negara, sekuritas rupiah Bank Indonesia, dan sekuritas falas Bank Indonesia. Jangan ke semuanya ramai membeli yang tadi saya sampaikan ke BI, namun maupun SBN, meski boleh-boleh saja, tapi agar sektor real bisa kelihatan lebih baik dari tahun yang lalu, ya, ujar Jokowi. Ya. Menanggapi kekhawatiran Jokowi, Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J. Rahbini, ya, mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena banyaknya utang yang diwarisi pemerintahan Jokowi. Ini kan sebab ulah sendiri utang ugal-ugalan. Nah, eh, memang sih kalau dibacain sih udahlah suka nggak ada mutunya juga sih kalau komentarin presiden satu ini. Cuman coba kita batasi dari cara berbicara atau cara berpikirnya si presiden ini. Nah, Bung Herudin, kan kita tahu ya kalau pernah itu ada postingan BEM UI ya, Bang, President of Lip Service ya. Kadang-kadang suka apa yang diomongin tuh beda dengan kenyataan. Nah, sebagai mahasiswa yang kritis ini, yang mungkin juga menjadi ikon satu-satunya mahasiswa paling rumit yang hidup di era rezim ijazah palsu ini. Gimana Bung menanggapinya, Bung? Apakah ini cuma lip service, omon-omon, atau sebaliknya ada udang di balik batu dari mengeluhnya peredaran uang yang semakin kering ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sapa dulu netizen ya yang Tuh. masih setia ya di tengah malam seperti ini. Kalau yang nonton nggak cuma di wilayah Indonesia bagian barat, artinya sudah jam 12 lewat ya. Tapi ternyata masih ada yang nonton juga. Ternyata ini kan masih apa namanya eh, terjaga ya. Ya mungkin saja teman-teman kita yang saudara kita yang kerja di malam hari ya, karena ya tadi Betul, betul. kita lihat ternyata peredaran uang secara tunai itu mengering. Seret ya, emang seret, semuanya seret ya. Itu Seret, sebenarnya seret. terlihat lah ya dari daya beli masyarakat yang turun dan lain sebagainya. Ya sebenarnya karena memang ya ini sesuatu yang akan terjadi di sistem kapitalisme ya. Dunia ini kan hari ini menggunakan sistem kapitalisme dalam hal perekonomiannya, yaitu sesuatu yang pasti akan terjadi ya dalam sistem Betul, betul, betul. kapitalisme yang memang dari sektor non real itu yang memang di apa begitu begitu dikuatkan ya. Sektor non real itu Mhm. apa ya, seperti peredaran saham ya, terus tadi tadi penerbitan surat berharga SBN, Hmm. surat berharga falas Betul. dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya pada bermain di situ orang-orang ya. Ya Hmm. jadi forex lah apalah ya, jadi memang sektor non real yang begitu maju ya, tapi sektor realnya ya seperti
bagaimana menggeliatnya pasar tradisional dan lain sebagainya. Sekarang kan pasar tradisional malah apa namanya ya, kita tahu sepi lah ya. Ya mungkin juga karena kalaupun rame ya itu di apa namanya di bagian kebutuhan pokok yang mungkin masyarakat kita ya masih kemudian ke pasar ya dalam hal untuk membeli kebutuhan pokok ke pasar tradisional. Ya terus Hmm. juga di apa namanya di lapangan sendiri kan sekarang juga mulai digalakkan cashless ya, artinya transaksinya itu tidak tunai ya, tidak secara tunai tapi cashless ya, artinya Oh, ya tadi. jadi tidak ada uang cash juga beredar situ ya. Iya, maksudnya Makin ditekan minim, juga makin kan. Jadi semakin minim. apa namanya dengan penggunaan QRIS, penggunaan ya berbagai macam lah bentuknya, termasuk kartu-kartu ya, kita lihat kalau kita mau kemana aja kan kita butuh kartu elektronik ya atau uang Betul, betul, elektronik ya betul. untuk kemudian apa namanya melakukan transaksi. Ya kita kan kalau ketika mau apa misalkan kereta, naik LRT dan lain sebagainya kan ya sekarang sering menggunakan e-money semua, yang termasuk Jaklingko itu kan bentuk e-money. Jadi tidak ada peredaran uang secara tunai ya. Jadi memang ditekan juga ya. Mungkin ini juga salah satu yang berpengaruh. Tapi Agak rumit ya. ya, tapi yang jelas memang tadi karena utang yang ugal-ugalan ya betul. Nah, kita tahu kan para Madinah ya. eh, para Madinah ini kan Pak Anies juga pernah menjadi rektor di sana ya. Jadi ya apa yang kemudian disebutkan Profesor Didik Jerahbi ini ya memang betul ya, apalagi sudah diingatkan sejak 5 tahun yang lalu ya, sejak tahun 2019 ya, dan memang kan sejak tahun 2014 juga apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi ini kan memang benar-benar lip service ya, janjinya kan tidak akan impor pangan, tidak akan menambah utang luar negeri ya, tapi faktanya kan Betul, berlainan, betul, dia betul, betul. apa namanya ugal-ugalan, dia genjot semua, ya apa namanya ambil utang luar negeri ya, sampai apalagi setelah COVID-19 ya, dia sampai mengubah undang-undang ya dengan Perpu yang kemudian bisa apa namanya defisit anggaran itu diakalin ya agar kemudian bisa mengambil utang yang lebih besar. Nah, ini kan luar biasa memang ya. Dan kemudian juga fungsi DPR sudah dikebiri berdasarkan Perpu nomor berapa itu ya, ya ketika pandemi COVID-19 ya, yang memang membuat ya DPR itu lumpuh ya, apalagi kemarin ketua DPR yang dari PDIP ya lembek-lembek saja, tidak pernah uh, garang ya, berbeda ketika PDIP menjadi mode oposisi ya tahun 2004 sampai 2014 ya. Nah, itu luar biasa PDIP ketika mode oposisi, galaknya luar biasa. Ya makanya kan terlihat perkataan politisi Nasdem ya Irma Suren Saniago, PDIP kalau kalah galak ya, garang, tapi kalau menang diam seperti kura-kura. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang apa namanya ya di masyarakat seperti yang terjadi. Jadi memang sektor real juga ya sedang bermasalah ya, termasuk daya beli masyarakat yang turun ya, kita lihat Betul, faktanya di betul. lapangan kan seperti itu ya, termasuk yang kemarin sekarang lagi rame ya ketika petugas PLN di Bojonggede ya di desa Rawapanjang yang merekam ya anak yang sedang menangis ya karena kelaparan ya, meminta makan kepada ibunya, namun ibunya marah-marah ya, meminta menunggu ayahnya pulang, walaupun memang di rekaman selanjutnya orang tersebut ya petugas PLN tersebut membawa ya anak tersebut dan kedua adiknya ya, yang dua adiknya masih di balita ya, masih di bawah 5 tahun, itu kemudian untuk makan ayam goreng ya. Nah, namun kan yang terjadi sekarang kepala desa Rawapanjang ini ngamuk ya, bahkan mengancam si perekam yang menyebarkan video tersebut ke polisi ya dengan alasan merusak nama desa dan lain sebagainya. Atau ternyata apa namanya si keluarga tersebut juga tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial ya. Nah, Hmm. ini kan juga menjadi masalah ya. Ternyata bantuan sosial itu selama ini tidak tepat pada sasaran karena memang banyak sekali ya orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial namun tidak ya mendapatkan. Apakah ini data yang salah ya? Nah, itu kan juga pernah dibahas ya di Kementerian Sosial. Ternyata data itu di Kementerian Sosial sampai pusing ya, artinya Betul, betul, data betul. yang benar-benar diperbaharui oleh petugas yang harusnya di desa itu tidak pernah benar
ya ini juga ada apa? Karena datanya itu tadi, ini bisa jadi orang yang dulunya menerima bantuan sosial sekarang secara ekonomi sudah meningkat ya, sudah kemudian kaya dan harusnya tidak mendapatkan bantuan sosial lagi, masih terus mendapatkan. Ya, ada juga dugaan tadi bahwa data ini dibuat oleh apa namanya ya, kalau desa kepala desa lah yang kemudian memasukkan hanya apa aja anggota keluarga terdekat maupun terjauhnya dalam menerima bantuan sosial. Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Tapi tadi ada juga ya mungkin karena masalah administrasi ya, misalkan tadi Betul, ada betul, orang betul. tua yang sudah renta ya, lansia namun tidak punya KTP ya, tapi warga situ ya tidak mendapatkan bantuan apa-apa ya, kan sudah sering lah kita lihat lah ya, rekaman videonya sering ya Betul, di betul. berbagai daerah yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial tapi tidak pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali ya. Setelah Hmm, viral barulah ya bupatinya, wali kotanya tergopoh-gopoh ke ke lokasi, rumah. ke rumahnya. Ya, itu kan berkali-kali terus terjadi ya. Ya, jadi ini menandakan ya, ya wajar jika dulu Pak Permadi ya, salah satu mistikus politikus yang mengatakan ya sebenarnya memang fakir miskin ya dan anak-anak terlantar dipelihara dengan keadaan serupa ya, jadi kemudian tidak disejahterakan, yang membuat tadi akhirnya apa kemiskinan itu menjadi apa sih, komoditas ya, ketika pilkada, ketika kemudian pemilu, jadi komoditas ya untuk kemudian meraup suara sebanyak-banyaknya. Nah, kita Hmm, lihatlah ya seperti itu yang terjadi. Dan ya kita lihatlah ya, apalagi kita lihat sekarang nggak tahu ya kurs rupiah terhadap dolar sudah di angka berapa ya, ini kan ya pasti wajar ya jika Jokowi semakin ketar-ketir ya di akhir masa jabatannya, bisa jadi nanti ada gelombang yang cukup besar yang kemudian apa namanya melengser, apa menggoyang kursi kekuasaannya di akhir-akhir masa jabatannya. Ya, apalagi kemudian sekarang semua partai politik ya, elit-elit partai politik bukan lagi patuh kepada Jokowi ya, tapi ya mulai mendekat kepada presiden terpilih Prabowo Subianto ya, hmm, walaupun dengan tawar menawar jabatan, tawar menawar deal-deal koalisi untuk masuk ke pemerintahannya. Nah, betul, ini kan betul. luar biasa. Ya, kita lihat sampai sejauh mana lah ya. Nanti apalagi setelah tahapan pilkada sedang berlangsung, ini akan semakin seru ya, karena kan masing-masing partai sekarang punya kepentingan di daerah ya, terutama ya mungkin di Pilpres kemarin mereka saling serang ya, saling apa namanya beda koalisi. Nah, tapi di daerah bisa saja yang tadinya koalisi malah jadi saling berhadapan-hadapan, yang tadinya lawan sekarang berkoalisi, ya itu hal biasa. Ya seperti di Depok ya, 6 partai mereka bergabung jadi satu untuk melawan dominasi PKS dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa ya, termasuk nanti bahkan kabarnya PDIP siap membuka pintu ya bagi Anies Baswedan untuk Betul, maju betul. dalam Pilgub daerah Pilgub khusus lagi ya. Jakarta. Ya ini kan luar biasa ya. Jadi yang tadinya uh, rival bisa menjadi kawan ya, atau kemudian yang tadinya uh, teman menjadi lawan, itu hal yang biasa ya. Kita lihat sajalah nanti di bulan Juni Juli ini setelah tahapan pilkada dibuka. Kalau sekarang kan yang dibuka oleh KPU itu tahapan calon-calon yang maju secara independen. Ya, sudah ternyata di Jakarta ada calon independen ya. Dulu di tahun 2012 dan tahun 2017 pun 2012 ya, itu ada dua dua calon yang secara maju secara independen ya, ada Pak siapa namanya Pak, Dharma Pongrekon ah bukan? iya kalau sekarang Pak Dharma Pongrekon, Ihsanuddin Nursi ya, Pak Iya. Ihsanuddin Nursi itu kan maju secara independen ya. Nah, kita lihat saja lah nanti apakah Pak Dharma Pongrekon doang satu orang yang kemudian maju secara independen atau ada yang lain lagi. Ya kita lihatlah saja siapa yang mendaftar secara independen, siapa yang mendaftar lewat partai, tapi semuanya akan terlihat di bulan Juni 2024. Ya, Wah, berarti bulan depan dong ya. iya. Jadi ketika sudah dibuka pendaftaran, ya kita lihat siapa yang akan maju ya. Nah, kan bukannya agak rancu kan? Biasanya sih ini fenomena terbaru ya, berarti di dalam perpolitikan Indonesia. Ada yang
calon presiden ya capres tapi kalah langsung dia mundur lagi jadi gubernur lagi itu kan turun tahta kalau nggak salah mungkin bisa dinyinyirin bagi lawan politiknya atau buzzer-buzzer sampah yang kerjanya memang bisa nyinyir gitu tes-tes nah Ya, nah itu bisanya mungkin loh kok Lanis nis lu udah kalah pilpres nyalon lagi lo jadi gubernur. Nah, ini Bung Herudin ini fenomena baru ini sebabnya kira-kira apa sih? ya satu, Tujuannya tujuan jabatan atau ya, tujuannya sebenarnya untuk mensejahterakan memang sekitar wilayah Jakarta gitu. ya satu ya. Bagi seorang politisi ya, jabatan itu kan untuk apa namanya tetap perawat elektabilitas ya. Kalau tidak Hmm, punya posisi politik ya, kemudian kalau gabung ke pemerintahannya jelas itu akan Anies Baswedan akan hilang ya apa hmm, namanya aura perubahannya. Ya makanya mau tidak mau dia harus punya jabatan politis ya ataupun bisa jadi mendirikan partai ya tapi kan tadi hmm, tawaran mendirikan partai itu Pak Anies tolak kan ya mau tidak mau ya harus maju punya jabatan politik ya ya walaupun tadi sekarang Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia ya setelah di apa posisi itu digantikan oleh ibu kota negara Nusantara ya IKN Nusantara yang saat ini masih ada progres pembangunan tapi kan Jakarta itu masih menjadi daerah khusus ya, daerah khusus Jakarta yang punya apa namanya APBD paling tinggi, yang punya kekuatan ekonomi yang tinggi ya. Walaupun tadi Jakarta tidak sebagai ibu kota Indonesia lagi, tapi orang masih menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi ya. Kan pusat ekonomi tidak serta-merta langsung pindah ke IKN sana nantinya, apalagi memang IKN didesain bukan untuk pusat ekonomi, tapi pusat pemerintahan. Ya, jadi posisi Gubernur Jakarta itu tidak main-main ya, apalagi kemudian dia berbeda dengan gubernur-gubernur lain yang hanya sifatnya koordinasi. Tapi kalau Gubernur Jakarta dia punya kekhususan yang apa bisa kemudian langsung memerintahkan kepada wali kota, apalagi wali kotanya kan dipilih ya dari PNS yang memenuhi persyaratan. Begitu pula Bupati Kepulauan Seribu itu dipilih berdasarkan bukan dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh uh, gubernur ya berdasarkan yang memenuhi syarat menjadi itu ya dari PNS. hmm, Ya. hmm. Nah, jadi punya kekuasaan yang luar biasa dibandingkan tadi gubernur Jawa Barat atau mungkin gubernur Jawa Tengah. Ya, ya sifatnya ada koordinasi. Yang punya kekuasaan itu ya bupati sama wali kota. Nah, jadi gubernur itu sifatnya koordinasi. Makanya kemarin eh, persaingan yang cukup ketat ya ketika Bupati Solok Epyardi Asda ngamuk-ngamuk ke Gubernur Sumatera Barat ya Mahyaldi Ansarullah. Itu kan juga karena memang fungsi gubernur ya kalau di daerah Mahyaldi. ya ya Mahyaldi Ansarullah itu kan memang sebagai koordinator ya. Kalau Gubernur Jakarta tidak, dia punya kekuasaan langsung. Ya, berbedanya di situ. Ya, makanya ya tadi Pak Anies Baswedan ya mungkin uh, pasti akan maju lagi. Ya, kita lihat ya. Jadi dari statementnya kan Pak Anies tidak kemudian menolak dicalonkan menjadi gubernur di daerah khusus Jakarta ya, tapi menghormati, apalagi ada tawaran dari PDIP. Wah ini sangat menggiurkan ya. Tinggal kemudian dapat dukungan PKS sudah cukup itu ya. PDIP Ya. PKS berkoalisi bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur. Ya Dan apalagi kemudian dan ditambah lagi kalau kalau PDIP jadi oposisi itu galaknya luar biasa. iya. Dan yang tadi sebenarnya memang Kira-kira potensi kira-kira bakal ada tangisan-tangisan air mata nggak ketika Pertalite semakin hilang di peredaran atau mungkin Pertamax kualitasnya bagaimana gitu. Gimana Bung Udin? pasti ada ya. Biasanya kan Ibu Megawati Mimpi di nyanyi, sang bolong. itu ya. Kalau Ibu Megawati nyanyi, Puan nangis. Ya, Oh gitu. apa ya? BBM naik lagi, susu tak terbeli. Nah, itu kan dulu nyanyiannya Mega. Siapa itu nyanyiannya Iwan Fals apa Berat. ya? Yang kemudian dinyanyikan Mega. Ya, itu biasa ketika menjadi oposisi memang PDIP itu cukup garang itu. Ya, Hmm. cuman kita lihatlah ya nanti di bulan Juni Juli lah ya apakah kemudian PDIP apa namanya akan mengusung Anies Baswedan atau seperti apa ya ini kan cukup menarik ya kalau kemudian PDIP mengusung Anies Baswedan dan kemudian terpilih nantinya ini juga akan cukup ya
apa namanya menarik. Yang jelas posisi gubernur daerah khusus Jakarta itu sangat menarik bagi karir ya politik Anies Baswedan. Oke, Intinya itu guys. sih. Guys, nah ini dari komentar ya, dari apa nih? Makan cimol. Ya bos, semua itu sudah diniati dengan bikin program umat Islam dimiskinkan termasuk RI dihancurkan. Itu urusan nanti akan diurus rakyat RI. Kok sama dengan zaman SBY? Apa benar ini? Terus yang kedua lagi The Surya Adventure lah. Saya tinggal di desa Rawapanjang ya. Memang sih di tempat saya tinggal banyak yang belum terdata. Ya memang harus begitu. Yang memang harus dapat bansos. Wah, nah ini dari makan Oh cimol ya ya. desa Ya. ada desa Rawapanjangnya ya Desa ada Rawapanjang yang betul. nonton. Ada yang komen itu ya. Ya, jangankan di Rawapanjang, kampung saya aja di pelosok aja. Kakak istri saya dapat, adenya nggak dapat gitu. Padahal hidupnya sama-sama susah. Bahkan lebih parah dari anak yang nangis itu kali ya. Kalau itu tadi rumahnya masih ada. Kan adenya Adenya dari istri saya itu rumahnya, waduh, bentar lagi udah mau roboh, susah, susah, susah. Ya, bansos pun ditawarin juga kagak. Nah, aduh, apa ini ya? Nah, apa benar ini? Ya bos, semua sudah diniati dengan bikin program termasuk RI dihancurkan. Enggak, RI enggak dihancurkan ya. RI itu rakyatnya itu ya memang senang untuk digelontorkan bansos. Ya, jangan bansos itu bisa diterima rakyat itu sudah dipikirkan benar-benar sama pemerintah ya. Nah, jadi mereka udah riset duluan nih, rakyat ini senangnya bansos dengan model sekian ya. Jadi biar biar rakyat itu terlena ya dengan program-program bantuan dari pemerintah ya. Sementara di belakang pengusaha hitam tuh siap mengeruk kekayaan alam. Nah, ini Bung Haidin ya. Kadang-kadang kita suka membongkar ya kelakuan-kelakuan pengusaha hitam yang dibaliknya para pejabat ini yang semakin hari semakin bikin kritis nyawa rakyat Indonesia ini. Gimana Bung Herdin ya? Kan kita tahu bahwa pejabat-pejabat itu di era rezim ijazah palsu ini banyak banget ya, termasuk yang belum ketangkap-tangkap namanya Harun Masiku itu. Apalagi zaman 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 COVID waktu itu bansos saya sampai dikorupsi itu. Bayangin. Nah, ini gimana Bung Haidin? Ya tadi. Menyadarkan rakyat itu emang agak sulit sih. Tapi ya mau nggak mau setidaknya kita nyoba ya. Walaupun yang paham cuma 45 orang yang nonton ya. Yang paham juga yang cuma sekedar mampir mungkin satu dua bener ya. Yang sisanya cuma lihat nonton kapan nih anak muda dua ini kapan salahnya ngucap gitu. Gimana Bung Edin? Susah Ya memang kadang-kadang. tadi ya ketika sistemnya masih sistem seperti ini ya apa namanya oligarki ya pengusaha-pengusaha yang memang ingin yang punya banyak modal ya ingin kemudian terus ya menerus mengeruk kekayaan alam itu ya akan apa namanya akan sangat senang dengan sistem hari ini ya karena kan sistem hari inilah yang kemudian bisa membuat mereka hidup ya ya para politisi ini kan butuh biaya besar ya biaya besar untuk apa untuk meraup suara ya kita sudah apa nggak usah ngoceh-ngoceh nggak ada politik uang nggak ada apa fakta di lapangan ya itu kan kita tahu ya setiap dulu caleg ke capres ke atau apa ya kan memang pakai politik uang ya apalagi ini sekarang sedang marak pilkada ya serentak pula seluruh Indonesia ya. Nah, jadi uh, satu provinsi itu dia milih dua tuh dia milih bupati dia juga milih gubernur ya tergantung ya kalau di Jogja ya cuma milih bupati atau wali kota ya karena wakil gubernurnya sudah ditetapkan ya yakni Sri Sultan Hamengkubuwono sama Pakualaman ya. Nah, itu kan beda cerita ya. Tapi kan yang lainnya kan enggak. Dia harus ya milih bupati, milih wali kota ya. Mana sih yang nggak pakai duit ke rakyat ya? Ya tadi Susah, apa susah, susah. namanya tidak secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Betul, Tapi fakta betul, betul, itu kan betul.
sudah nyata terpampang. Ya, kita tidak apa tidak usah lagi rempong-rempong lah. Ya, intinya faktanya seperti itu, ya. Ya. Jadi siapa kemudian yang mendanai, ya, apa untuk kampanye untuk meraih suara banyak itu? Ya kalau mungkin dia pengusaha, ya dia mungkin uangnya sendiri, ya, ataupun dia orang kaya misalkan. Tapi kalau dia tidak punya modal yang cukup besar, ya membiayai para cukong-cukong itu yang nantinya dibarter dengan proyek ketika dia menang, ya. Makanya cukong itu juga semuanya ditaruh apa namanya menaruh telur di semua keranjang, ya. Cuma tadi beda-beda, ya, mungkin di calon yang elektabilitasnya tinggi dan potensi menangnya besar ditaruh lebih besar, ya, calon yang lain ya kasih lah, kasih. Nah, ya kan seperti itu, Betul, ya. betul, betul. Kadang-kadang kan memang tadi calon yang elektabilitasnya tidak tinggi bisa jadi ya menang atau masuk putaran kedua atau apa, ya. Tapi kan kalau apa namanya yang lain kan kalau pilkada di daerah yang lain kecuali DKI Jakarta itu memang misalkan ada 5 calon, calon yang nomor satu dapat 34%, itu Hmm. sudah menang itu tanpa harus putaran kedua. Nah, tapi kalau Gitu. DKI beda, sama kayak presiden, ya, kalau nggak ada yang dapat 51%, dia harus masuk ke putaran kedua. Nah, ini bedanya DKI. Nah, makanya beda memang, ya, namanya juga daerah khusus, ya. Ya kalau daerah Hmm. lain nggak, misal kayak kemarin kan Pilgub Jawa Barat, Ridwan Kamil itu kan hanya mendapatkan 30-an persen, nggak sampai 40%, bersama Ruzanul Ulum. Yang lain ada yang 26%, berapa. Jadi tidak usah sampai 51%. Ya. Berbeda Hmm. dengan Pilgub DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta. Jadi artinya kita lihat saja nanti. Ya. Makanya kan setelah kita lihatlah bagaimana kemarin setelah pilkada banyak juga bupati-bupati, wali kota yang kena tangkap KPK, ya. Nah, sama Hmm. seperti Bupati Pemalang. Nah, itu kan mengikuti jejak kakaknya yang mantan wali kota Tegal, ya, Pak Mukti Agung Wibowo. Ya, jadi Pak Mukti Agung Wibowo ini Hmm. sebenarnya dulunya pernah menjadi wakil bupati di masa siapa Bupati Junaidi yang pertama. Kemudian selanjutnya dia melawan Junaidi kalah. Terus dia maju lagi. Ternyata menang dia karena ya bisa dikatakan setengah petahana lah, pernah menjabat sebagai wakil bupati, ya. Karena OTT di Jakarta KPK. Juga ini Bupati Bogor, ya, siapa Ade Munawaroh, ya, itu sama juga ngikutin jejak kakaknya Rahmat Yasin, ya. Rahmat Hmm. Yasin tangkap KPK juga kali ini menyuap pejabat BPK Jawa Barat, ya, karena apa ingin dapat WTP, apa sih, wajar tanpa pengecualian. Ya, jadi laporan BPK-nya pengen bagus, ya, pengen Betul, bagus betul. disuap, lu parah banget, ya. Karena sekarang udah inkrah kan di Mahkamah Agung, sudah kasasi, tahan, Hmm. ya. Rumit, rumit, Ya rumit. tadi rumit, ya. Jadi ya sekarang apa namanya pilkada ini akan menjadi ajang apa namanya bagi-bagi duit yang luar biasa. Ya tadi mungkin sekarang uangnya mengering, ya, peredarannya, ya, karena tadi mungkin sedang di kumpul-kumpulin sama calon-calon bupati, calon-calon gubernur, calon wali kota untuk disebar nanti, ya, menjelang November 2024, ya. Bisa jadi itu yang mengering tuh di situ juga. Oke guys, karena semakin malam semakin larut dan kita juga ya kita coba-coba tadi lihat berita memang agak unik. Nah, ya baru lihat berita agak unik ya kita langsung coba komentarin. Nah, ini dari sis Wahono Hono ya, aduh. Siapa bilang tanpa politik uang? Cuma orang belum tidur bilang tanpa politik uang. Ya ini bukan masalah tanpa politik uang. Ini kan masalahnya Jokowi mengeluh peredaran uang tuh semakin kering. Ya iyalah. Nanti kalau arahnya bakal ke apa eh, tanpa uang itu apa namanya cashless ya. Semua arahnya ke cashless ya silahkan aja. Kalau gue sih ogah. Mending gue ubah ke emas gitu kan daripada cashless. Tahu-tahu lo atur duit gue hilang. Masih mending ya, masih mending uang kertas lah daripada berbentuknya, tapi ya nggak semua, daripada semua itu ya kita tetap pilih ya yang seperti Rasul katakan ya, apa Rasul contohkan bahwa uang apa emas itu nilainya eh, terjaga gitu ya.
Baik Bung Tapi memang Herdin benar, ya. Hah? iya kalau ngomong-ngomong cashless ya, itu memang rawan ya. Saya juga sudah kena bilang berapa juta itu apa di m-banking gara-gara ya tadi mudah mudah apa namanya mudah terserang lah ya, mudah Hmm. kebobolan. Oh Ya, iya, pernah itu juga memang Bung Herudin kena ya, Bung Herudin ya. ya, Nah, ini kan ada juga kasus, 5 juta lebih itu. waduh, kasus bank Ya, bank yang sama itu lagi kasus juga kalau nggak salah sih. Ada nasabah marah-marah itu. Ya, tapi udahlah itu bukan urusan kita ya, kecuali nasabahnya mau podcast di kita nggak apa-apa gitu. Nih ada lagi komen nih Randy Official ya. Pusing, oh, siapa nih Randy Official ya? Pusing saya mah mikirin juga Bang. Ya iya. Kalau nggak gue pusing mikirin itu cuma rakyat yang terima bansos besoknya hidup seolah tidak ada sulitnya gitu. Baik penerima bansos ataupun tidak menerima bansos sama-sama kena imbasnya di rezim ijazah palsu ini ya. Dari Agus Budiono ya di rezim Kere munggah bale ini penuh tipu-tipu politikus. Ketum-ketum partai mendadak jadi dungu. Sebenarnya bukan mendadak jadi dungu ya. Mereka sudah tersandera kalau nggak salah Bung Hedin ya. Tersandera dengan kasus-kasusnya. Ya dungu sih enggak. Mereka orang-orang cerdas kok. Nggak mungkin lah. Nah, kalau minjem istilah Rocky Gerung dungu ya nggak semua dungu lah. Kalau yang dungu itu biasanya sih yang orang-orang yang nggak dapat jabatan itu dungu ya. Mendukung dengan membabi buta ya. Tapi akhirnya pas di ujung-ujung nggak dapat juga jabatan. Baik Bung Hedin ya, sekian siap. guys dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta yang konon kabarnya gemari Parojinawi tapi bikin kantong makin eh, makin merepet tipis. Rumit guys. Sekian dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.